Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tugas kelompok 2 perencanaan dan metode pembelajaran kelas B1 akan menguraikan tentang desain model, pendekatan strategi, dan metode pembelajaran yang dipresentasikan oleh kelompok 2 dan dosen pengampu yaitu Ibu Nanin Suryani SPDI MAG. Anggota kelompok 2 diantaranya yaitu Asma Wijayana, Aib Hanifatur Rahman, Marzulia Widianti, Dasep Hanikain, Ondi Muhammad Ulil Albad, dan Sri Nurmahni. Desain model pembelajaran PAI diantaranya yaitu bertujuan membangun siswa mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, menanamkan akidah yang kuat, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mengintegrasikan pengetahuan keislaman dengan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kedua yaitu pendekatan dalam pembelajaran PAI. Yang harus dilakukan yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan pedagogis atau ilmiah, pendekatan kontekstual, kemudian pendekatan sosiologis dan psikologis, terus pendekatan humanistik dan pendekatan interaktif. Strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran dalam PAI. Strategi yang harus diperhatikan diantaranya adalah strategi ekspositori atau ceramah interaktif. Kemudian strategi diskusi atau kelompok diskusi dalam kelompok. Yang ketiga strategi kontekstual casual and learning. Kemudian yang keempat strategi role play atau simulasi. Yang keempat strategi pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima yang harus digunakan yaitu strategi pembiasaan dan keteladanan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode yang harus diterapkan dalam pembelajaran diantaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode latihan, metode proyek, metode studi kasus, metode pembiasaan, dan yang terakhir adalah metode keteladanan. Dalam desain pembelajaran saya akan menceritakan sedikit tentang desain model pembelajaran, yaitu yang mencakup beberapa komponen utama antara lain: satu, tujuan pembelajaran, yaitu menentukan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah karakteristik peserta didik, memahami latar belakang, gaya belajar, dan kebutuhan siswa. Dan strategi pembelajaran yang perlu menentukan pendekatan seperti ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, metode dan teknik, yaitu menjabarkan metode spesifik yang digunakan, misalnya demonstrasi, eksperimen, simulasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu media dan sumber belajar, diantaranya yaitu siswa harus memilih alat bantu dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran. Yang keenam adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini menentukan cara menilai keberhasilan belajar siswa dalam mencapai suatu pembelajaran. Kemudian dalam pendekatan untuk belajar, pendekatan dalam PAI yang harus diperhatikan di antara lain adalah satu,
pendekatan teologis atau normatif pada pemahaman ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan nilai. Yang kedua, pendekatan psikologis, yaitu memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik agar pembelajaran sesuai dengan usia, minat, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu mengaitkan materi PAI dengan kondisi sosial masyarakat agar siswa mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran dan mendorong pengembangan potensi spiritual dan moral secara menyeluruh. Yang kelima, pendekatan kontekstual, teaching and learning. Teaching and learning yaitu mengingatkan materi ajar dengan situasi nyata dalam kehidupan agar pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan integratif, yaitu pendekatan integratif yang dimaksud adalah menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kehidupan dan pelajaran, menciptakan sinergi antara ilmu dan iman. Strategi yang harus dicapai dalam pembelajaran PAI yaitu satu, strategi ekspositori, yaitu yang dimaksud adalah guru menyampaikan materi secara langsung atau ceramah, cocok untuk menyampaikan konsep-konsep dasar dan doktrin keislaman. Yang kedua, strategi diskusi. Guru melibatkan siswa dalam bertukar pendapat untuk memahami dan menyikapi persoalan keagamaan secara kritis dan terbuka. Yang ketiga, strategi tanya jawab. Guru harus meningkatkan partisipasi aktif siswa dan melatih kemampuan berpikir serta berkomunikasi dalam konteks keislaman. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual atau STL. Nah, disinilah guru mengaitkan materi PAI dengan kehidupan nyata siswa agar lebih mudah dipahami dan diamalkan. Kemudian yang kelima, strategi kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif, yaitu guru mengajak semua siswa belajar dalam kelompok untuk menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keenam, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu yang dimaksud adalah guru mendorong siswanya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata dengan dasar ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh, strategi keteladanan. Disinilah guru harus berperan. Guru menjadi contoh nyata dalam akhlak perilaku Islam karena nilai agama lebih mudah ditanamkan melalui perbuatan. Sedangkan dalam metode pembelajaran yang harus diperhatikan diantaranya adalah satu, metode ceramah. Metode ceramah, jadi guru harus menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, cocok untuk menyampaikan konsep, ayat, hadis, dan sejarah Islam. Yang ketiga, kelebihan mudah digunakan, menjangkau banyak siswa. Kemudian yang keempat, kekurangan siswa cenderung pasif jika tidak diselingi variasi. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab, guru harus mengajukan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya. Kemudian meningkatkan partisipasi, keberanian, dan pemahaman konsep. Kemudian metode diskusi. Siswa mendiskusikan topik tertentu secara kelompok atau kelas, kemudian mengembangkan kemampuannya berpikir kritis dan komunikasi.
komunikasi Islami. Metode demonstrasi, guru memperagakan suatu kegiatan seperti tata cara wudhu, salat, atau praktek ibadah lainnya. Sangat efektif untuk materi yang bersifat praktis. Kemudian metode hafalan atau drill digunakan untuk menghafal ayat Al-Quran dan doa-doa juga hadis, melatih daya ingat dan kedisiplinan siswa. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan yaitu membiasakan siswa melakukan perilaku Islami sehari-hari, berdoa sebelum belajar, berkata jujur, salat berjamaah, kemudian membentuk karakter dan akhlak mulia secara konsisten. Metode keteladanan, uswah hasanah atau uswah hasanah. Guru memberikan contoh perilaku Islami secara nyata. Siswa belajar melalui observasi dan peniruan terhadap akhlak guru. 8 yaitu metode cerita atau kisah. Menyampaikan ajaran Islam melalui kisah Nabi, sahabat, dan tokoh Islam. Menarik dan menyentuh sisi emosional siswa pada saat pembelajaran.